kita yang ketiga ya. Pertemuan kita yang ketiga mata kuliah PPKN. Anda dapat tugas untuk memeriksa PowerPoint ya, ada dengan sekian banyak slide. Kemudian saya minta Anda untuk memilih atau menentukan slide mana atau bagian mana dari PowerPoint tersebut yang menurut Anda sulit dipahami dan kemudian akan kita diskusikan. Hari ini kita akan tampilkan 4 orang, 2 dari kelas C dan 2 dari kelas D. Sesudah itu kita bubar dan sesudah bubar Anda boleh ke perpustakaan ya. Anda ke perpustakaan silakan baca buku yang Anda minati. Kita mulai dari kelas C. Kita ambil di tengah ya. Ya. Siapa itu Pak? Di tengah. Perintahnya adalah buat di kertas HVS. Ini kelihatannya buku ini ya. Namanya siapa ini? Akbar, kelas C. Sakit Pak. Oh sakit. Oke, kita cancel. Masih dari kelas C, kita lihat John. Mana John? Mana John? Tampil John. Ya. Ambil kursi. Duduk di sebelah saya. Hari ini kita punya asisten ya. Pegang dulu. Kemudian kita akan belajar dari beliau, dari John, apa yang menurut dia perlu kita diskusikan. Boleh jadi karena dia tidak tahu atau boleh jadi karena dia tertarik dengan hal itu. Kita langsung saja di slide keberapa John kita harus diskusikan? Slide yang mana? Kau bawa HP nggak? Keluarkan HP-mu ya. Kita akan dengarkan dari John slide keberapa yang mau kita diskusikan. Ya. Yang lain silakan buka PowerPoint-nya ya, yang di WA Group. Pokoknya kita kuliah cepat tuh. Ya Pak. 2 orang kelas C, 2 orang kelas D, kemudian bubar Anda ke perpustakaan. Boleh ke kantin sebentar ya. Ayo John. Ayo cepat John. Dia nggak punya PowerPoint. Nah sudah dikirim. Tanggung jawab Komkes ya. Sudah ada. Sambil menunggu John menentukan slide yang mau dia pilih, bagaimana pengalaman Anda sekolah di STPN? Siapa yang bilang enak? Enak. Wah, cuma dikit ya. Yang bilang tidak enak? Nggak ada juga. Biasa-biasa ya. Sudah John? Slide 26 Pak. John bilang slide 26. Mari Anda lihat slide ke-26. Oke, apa yang mau kita diskusikan, John? Slide ke-26. Tentang 4 pilar kebangsaan, Pak. Ya, apanya yang perlu kita diskusikan? Nah, jadi kan 4 pilar kebangsaan itu kan terdiri dari 1 Pancasila, 2 UUD 1945, yang ketiga NKRI, yang keempat Bhinneka Tunggal Ika kan, Pak. Terus apanya yang... Nah, maksudnya itu... Nah, 4 pilar itu ada itu dari perjanjian apa atau gimana gitu, Pak? Diulang kalimatnya.
Pakai bahasa Indonesia yang bagus. D. 4 pilar itu apanya yang mau kita diskusikan? Terbentuk karena dari perjanjian apa, karena apa, dan bagaimana, dan penyebabnya kenapa, Pak? Oke, kalau saya singkat pertanyaannya, apa yang menjadi dasar gitu ya mungkin ya? Ya, Apa yang menjadi dasar ditetapkannya 4 pilar bangsa. 4 pilar kebangsaan? Pengertian pilar Anda sudah tahu ya, pilar itu tiang ya. Kalau fondasi itu yang di bawah, kalau tiang itu yang, nah ini tiang-tiang. Jadi kalau Anda membayangkan bangunan kebangsaan kita itu, bayangkan seperti bangunan rumah begitu, kan minimal ada 4 tiangnya itu. Kalau 3 mudah runtuh ya, jadi minimal 4. Nah kemudian ditentukanlah dari 4 itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, apalagi? Dia cuma 4 ya. Nah kemudian apa alasannya mungkin begitu? Nah Pancasila itu ideologi. Ideologi itu artinya cita-cita. Saya sudah pernah cerita di kelas ini atau belum saya nggak tahu. Nanti kalau sudah pernah Anda bilang sudah pernah cerita ya. Tentang bagaimana saya membandingkan antara bangsa Maya dengan Indonesia. Sudah? Nah, nanti Anda googling, Anda lihat bangsa Maya itu di benua Amerika sana itu, mereka kan punah. Bangsa Maya punah, kemudian wilayahnya dikuasai orang-orang pendatang. Padahal budaya mereka hebat. Anda lihat artefaknya, Candi Maya itu hebat. Samalah kualitasnya dengan Borobudur kita itu. Berarti budaya dia juga hebat, sehebat budaya kita. Pertanyaannya adalah, mengapa dia punah dan kita tidak punah? Kalau Anda bilang karena mereka berhadapan dengan Spanyol, sedangkan kita tidak, jawabannya salah. Mereka berhadapan dengan Spanyol, kita juga pernah berhadapan dengan Spanyol. Silakan Anda nanti piknik ke Kepulauan Maluku, di sana ada beberapa benteng Spanyol. Tapi kan kemudian Spanyol bisa kita kalahkan. Bahkan bukan cuma Spanyol, kita bisa mengalahkan Portugis, Inggris, Belanda, Jepang. Ya. Jadi pertanyaan menariknya adalah mengapa bangsa Maya punah, mengapa Indonesia tidak punah? Karena seperti orang main bola, bangsa Maya itu teknik bertempurnya, teknik berjuangnya, teknik berperangnya itu habis-habisan. Sehingga begitu habis selesai. Sedangkan kita menjaga endurance, kalau Anda endurance-nya daya tahan. Maka kita kemudian bisa bertahan. 350 tahun itu berjuang. Jadi kalau ada yang bilang kita 350 tahun dijajah, itu keliru. Yang betul adalah kita selama 350 tahun itu berjuang. Artinya kita punya daya tahan, punya resiliensi, punya keuletan, punya ketangguhan. Mengapa kita tangguh dan ulet? Karena kita punya ideologi. Kalau saya bilang kita punya ideologi, jangan bayangkan Pancasila seperti yang kita punya sekarang. Karena kita sudah bicara 350 tahun yang lalu, nilai-nilai itu sudah ada. Ya. Anda kan sudah belajar historical Pancasila ya. Jadi para pejuang kita di 350 tahun sebelumnya itu sudah paham itu ya, sudah paham tentang nilai-nilai Pancasila. Meskipun mereka tidak menyebutnya Pancasila. Kerajaan Kutai sudah menerapkan sila pertama. Dan hampir semua kerajaan itu memainkan sila pertama dengan baik. Sriwijaya, Majapahit itu bisa besar karena sila pertamanya aman. Religiusitas tidak menjadi sumber konflik, tapi menjadi sumber pemersatu. Kalau Anda lihat di sekitar Jogja, ada Candi Borobudur dan ada Candi Prambanan. Dua-duanya sama-sama besar dan sama-sama agama besar di masa itu. Tapi kan tidak berkonflik, dia berdampingan. Maka itu menjadi penting. Artinya sepanjang suatu bangsa punya ideologi yang kuat, maka dia akan bisa bertahan lama ketika harus berhadapan dengan tantangan. Nah itulah menjadi penting kenapa kemudian Pancasila dijadikan ideologi dan mengapa kemudian ideologi itu menjadi penting sebagai salah satu pilar kebangsaan. Oke, kemudian kita lanjutkan. Bagaimana cara mengelola negara dengan baik? Maka kita butuh konstitusi, kita butuh undang-undang dasar. Maka kemudian lewat berbagai perdebatan akhirnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Kapan kita kembali? 5 Juli 1959.
ketika Soekarno kecewa dengan badan konstituante yang diminta untuk membentuk Undang-Undang Dasar tetapi gagal. Sehingga kemudian Undang-Undang Dasar 1950 tidak pernah diganti dengan Undang-Undang Dasar yang baru versi badan konstituante. Maka kemudian Soekarno bilang kalau gitu kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 dan itu beliau sampaikan melalui dekret 5 Juli 1959. Itu pilar yang kedua. Pilar yang ketiga NKRI. Saya sudah sering bicara kepada Anda untuk bersyukur menjadi orang Indonesia yang membedakan kita dengan orang Rohingya. Saya selalu ambil contoh Rohingya karena itu contoh yang paling mudah kita pahami. Bagaimana suatu bangsa tidak punya wilayah, diusir dari wilayahnya, dan hidup terlunta-lunta di pengungsian di wilayah negara orang lain. Rohingya itu kan di negara bagian Rakhine. Tapi kemudian dia diusir dari Rakhine, pindah ke Bangladesh dan sebagai pengungsi di Bangladesh. Sehingga dengan demikian kita paham bahwa memiliki negara itu penting. Kalau Anda tidak punya negara, Anda akan dianggap sebagai orang yang tidak punya negara. Dan itu berarti tidak punya keluarga negaraan, maka Anda nanti akan diurus oleh UNHCR ya. Itu bagian badan PBB yang mengurus pengungsi. Dan itu tidak nyaman. Menjadi pengungsi itu tidak nyaman. Yang keempat, kenapa pilarnya adalah Bhinneka Tunggal Ika? Karena Anda tahu kita punya SARA. Bukan nama orang ya, tapi suku, agama, ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Suku kita berbeda, agama kita berbeda, ras kita berbeda, adat istiadat kita berbeda. Dan itu harus dipersatukan dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Itu sebabnya kemudian keempat pilar itu menjadi penting dan itu menjadi alasan menjawab pertanyaan beliau mengapa harus ada 4 pilar tersebut. Saya pikir demikian ya dari slide yang ke-26. Lanjut, sila keberapa lagi? Slide keberapa? Di slide 41 Pak. Woi, jauh, 41. Alasan mengapa alasan Soekarno membentuk panitia 9 kenapa? Bentar, kita lihat dulu. Slide 41 bilang apa? Coba kamu baca slide 41. Siap, salah Pak. Alasan itu apa? Alasan dibentuknya BPUPKI Pak. Slide keberapa itu? 41 Pak. 41. Iya. Coba kamu baca dulu slide-nya. Nah jadi Baca aja dulu slide. Baca isi slide-nya supaya kita... pertemuan antara panitia kecil terdiri dari 8 orang dengan seluruh anggota BPUPKI terdiri dari 38 orang pada tanggal 22 Juni 1945 memutuskan satu, membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang atau biasa disebut panitia 9. Yang kedua, memutuskan rumusan Pancasila yang biasa dikenal dengan sebutan Pancasila menurut Undang-Undang Jakarta. Oke. Terus yang harus kita bahas apanya? Nah, kenapa dalam BPUPKI membentuk kelompok lagi atau panitia lagi Pak, yaitu panitia 9? Mengapa, saya perbaiki pertanyaannya ya, mengapa BPUPKI membentuk panitia 9 kira-kira begitu ya? Oke. Sekarang Anda harus paham bahwa BPUPKI itu anggotanya banyak ya. Di sini dibilang 38 orang. Nah, Anda harus tahu bahwa kalau Anda punya kegiatan, awalnya Anda bentuk panitia yang besar 38 orang, maka kemudian ketika akan mengambil keputusan kan yang diambil keputusan dalam skop general. Jadi kalau Anda panitianya besar, 38 orang, keputusan yang diambil adalah keputusan yang sifatnya general, masih bersifat umum. Oke, dikumpulkan keputusan yang umum begitu. Kalau misalnya bicara tentang Pancasila, kira-kira Pancasila secara dasarnya apa gitu ya, itu banyak pendapat. Nah kemudian kalau ingin memfokuskan ke hal-hal yang lebih detail, kalau Anda punya pengalaman berorganisasi ini lebih mudah dipahami ya, kalau Anda punya pengalaman berorganisasi. Maka kemudian dari 38 orang itu berunding. Yuk sekarang kita bahas lebih detail dari yang sebelumnya. Kalau sebelumnya masih umum, semua orang punya pendapat. Sekarang kita bahas dengan lebih detail. Maka kemudian dari yang 38 itu dikecilkan menjadi 9 orang. Diambillah kira-kira tokoh-tokohnya seperti itu. Kemudian mereka rapat. Nah, itu adalah teknik manajemen ya. Teknik manajemen agar lebih mudah mengambil keputusan. Nanti kalau yang panitia 9 itu sudah menghasilkan keputusan, baru kemudian dikembalikan lagi ke yang orang banyak itu, yang 38 orang.
Sesudah itu dianggap sebagai keputusan bersama, baru kemudian dilimpahkan ke lembaga berikutnya, yaitu PPKI. Ya, jadi BPUPKI bicara hal yang umum, kemudian ketika akan bicara hal yang lebih detail, yang lebih spesifik begitu, dibentuk panitia 9 dan kemudian nanti hasil dari panitia 9 diserahkan ke PPKI. Itu badannya sudah beda, lembaganya sudah beda. Jadi dalam rangka kristalisasi konsep, itu di teori manajemen ya. Makanya kalau Anda hobi berorganisasi sejak SMA, Anda tahu itu bagaimana mensiasati ketika akan mengambil keputusan. Misalnya Anda ketua OSIS begitu, ada sekian banyak perwakilan, ketika akan mengambil keputusan, nah, pilih 5 atau 4 orang untuk kemudian merumuskan hal yang spesifik. Sesudah dibuat keputusan, baru kemudian itu diumumkan lagi ke kelompok yang besar ya. Jadi itu teknik manajemen untuk mengkristalisasi konsep supaya kemudian lebih mudah memutuskan konsep yang akan ditawarkan ke lembaga berikutnya. Ya, itu Mas. Berikutnya, terakhir 3 aja. Ya, di slide 50, Pak. Slide ke 50. Ya, silakan apa yang mau kita diskusikan di slide ke 50? Jadi pertanyaan dari saya di slide 50 itu fungsi Pancasila dalam kehidupan internasional sebagai margin of appreciation itu apa, Pak? Oke, berarti poin keempat ya. Oke, jadi beliau minta kita mendiskusikan slide ke-50 tentang fungsi Pancasila. Fungsi Pancasila kan ada 4. Way of life, kemudian ideologi bangsa, dasar negara, dan yang keempat margin of appreciation. Saya bacakan teksnya ya. Dalam kehidupan internasional, sebagai margin of appreciation, yaitu pembatasan penerapan hak asasi manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap moralitas yang berkembang di suatu negara. Margin of appreciation, batasan penghormatan, kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya, batasan penghormatan. Apa yang dibatasi? Penerapan hak asasi manusia. Bagian mana yang dibatasi? Bagian yang menjadi ciri suatu bangsa. Dan biasanya yang dibatasi itu adalah hak asasi manusia kita, hak asasi saya, tidak boleh kemudian melanggar hak asasi beliau. Contoh, seandainya saya tinggal sama beliau di asrama satu kamar begitu, saya kan punya hak asasi untuk menyanyi. Maka kemudian ketika beliau sedang tidur, saya menyanyi keras-keras. Saya punya hak asasi untuk menyanyi, tapi beliau punya hak asasi untuk tidur. Nah, itu yang disebut sebagai margin of appreciation. Dibatasi penghormatannya terhadap asasi saya dalam rangka menghormati hak asasi beliau. Itu kemudian nanti dirumuskan lewat undang-undang. Makanya nanti Anda akan kenal ada undang-undang tentang hak asasi manusia di Indonesia ya. Jadi selain ada Declaration Human Rights yang PBB, ada juga undang-undang hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Nah, itu yang kemudian dipegang sebagai salah satu cara agar tidak terjadi benturan hak asasi manusia. Kita semua punya hak asasi masing-masing, tapi kemudian kita atur agar tidak kemudian terjadi benturan. Ya, itu Mas, slide ke 50 ya. Oke, cukup. Terima kasih. Mana teksnya? Oke, terima kasih Mas John. Ya, kelas apa C ya? Ya, kelas C. Oke, berikutnya kita minta kelas D ya. Kalau kelas D kayaknya lebih enak yang di atas. Kita lihat yang di atas, kelas D. Alan, mana Alan? Ya, maju. Terlambat datang? Hah? Enggak, Pak. Tadi habis Pak udah datang duluan. Cuma tadi juga kamar mandi dulu. Oke, buka slide apa HP-nya. Enggak usah lihat ini ya, karena cuma sedikit. Iya. Slide 66 ya. Beliau minta slide 66. Mari kita lihat slide 66. 66 jauh ya. Sudah hampir, terima kasih tuh 63. 67. Oke. Slide ke-66 itu bicara tentang manusia sebagai monopluralis. Apa yang mau kita diskusikan, Mas Alan?
maksud dari kata-kata monopluralis itu maksudnya gimana sih Pak? Manusia sebagai monopluralis? Coba dibaca dulu teksnya. Kamu bacakan biar kita semua tahu. Manusia di sini. Baca teksnya. Secara ontologis berdasarkan eksistensi Pancasila. Yang keras supaya mereka semua dengar. Secara ontologis berdasarkan eksistensi Pancasila memahami manusia sebagai monopluralis berdasarkan unsur-unsur kodrati atau bawaan, yaitu susunan kodrati terdiri dari satu jasmani dan rohani, sifat kodrati terdiri dari individual dan sosial, kedudukan kodrati terdiri dari pribadi mandiri, makhluk ciptaan Tuhan yang berbakti padanya. Ya, terus yang Anda sulit pahami apanya? Dari monopluralis itu. Oke, yang beliau sulit pahami adalah monopluralis ya. Mono itu artinya satu, tunggal. Pluralis itu jamak. Artinya apa? Jamak yang tunggal dan bisa juga dimaknai sebagai tunggal yang jamak. Maka tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang jamak. Tidak bisa dipisahkan ya. Sebagai contoh mari kita lihat di poin 1, 2, 3 itu. Tidak bisa dipisahkan antara jasmani dan rohani. Ya. Itu artinya nggak bisa kita pilih salah satu. Harus ambil dua-duanya ya. Itu yang dimaksud dengan monopluralis. Tunggal yang jamak dan jamak yang tunggal. Ya, jasmani dan rohani nggak bisa dipisahkan. Bayangkan kalau misalnya sahabat kita Alan ini datang hanya jasmaninya, rohaninya nggak ada, kita stres. Ya, atau sebaliknya, itu juga akan membuat kita stres. Jadi harus ada jasmani dan rohaninya. Kemudian sifat kodratinya juga begitu. Beliau harus punya dua sifat, sifat individual, hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan beliau sebagai pribadi. Ya kan dia punya barang-barang pribadi yang orang lain tidak boleh ganggu itu. Tetapi dia juga punya barang-barang kolektif. Misalnya ketika ada tugas pengukuran misalnya, kemudian Anda diberi kepercayaan pegang satu teodolit, itu kan milik dikelola bersama. Berarti itu benda kolektif. Ya, maka kemudian berarti dia harus punya pemahaman tentang pentingnya menjaga kepentingan pribadi, juga penting menjaga kepentingan orang lain, kepentingan kolektif. Jadi kemudian tidak bisa dipisahkan antara individual dengan sosial. Ya, Anda nggak bisa sosial doang tanpa individual, dan sebaliknya Anda nggak bisa individual doang tanpa sosial. Kalau ada misalnya orang bilang, oh di barat sana orangnya individualis, nggak juga. Orang barat juga hobi tolong menolong. Kalau Anda lihat bagaimana orang-orang di Amerika itu saling tolong menolong, berarti kan mereka sebetulnya individualis yang sosialis. Jadi nggak bisa dipisahkan itu ya. Sebaliknya di negara-negara yang seperti Rusia yang kita bilang cenderung sosialis, ternyata juga sekarang individualis ya, ada bisnis-bisnis yang sifatnya individu. Cina sekarang sudah campur antara yang individualis dengan yang sosialis, campur antara kapitalisme dengan komunisme ya. Jadi memang hidup itu nggak bisa tunggal-tunggalan ya, harus dicampur antara yang tunggal dengan yang jamak, antara tadi saya bilang antara jasmani dengan rohani, antara individu dengan sosial, dan yang berikutnya sebagai makhluk pribadi dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sebagai makhluk pribadi Anda bebas mengambil keputusan, tetapi sebagai makhluk ciptaan Tuhan Anda tunduk pada ketentuan Tuhan sesuai dengan agama Anda masing-masing. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan monopluralis. Ya, tunggal yang jamak dan jamak yang tunggal, artinya tidak bisa dipisahkan antara yang satu dengan yang lain, terutama dalam 3 poin yang ada di slide tersebut. Ya. Begitu Mas Alan. Satu lagi? Ya. Bagaimana Pak? Misalnya Pancasila. Slide keberapa? Slide 68. 68. Oke, bagaimana? Bagaimana misalnya jika Pancasila itu tidak dilaksanakan dengan tempat yang lain apa tidak sinkron, apakah itu akan kayak menghancurkan ideologi atau gimana? Pancasila dilaksanakan tidak sinkron, maksudnya sila-silanya tidak sinkron. Iya. Oh ya. Ya, Alan bertanya bagaimana kalau pelaksanaan Pancasilanya nggak sinkron. Masing-masing sila dikerjakan sendiri-sendiri, tidak saling berhubungan begitu ya. Berarti kalau kita lihat nanti itu ada di slide 67 itu ya, tentang hierarkis piramidal itu. Ya, hierarkis piramidal itu kan menunjukkan bahwa sila-silanya saling terhubung. Tentu akan mengacaukan ya. Dan itu pernah dicoba untuk diterapkan dan menghasilkan kekacauan. Misalnya kalau Anda baca konsepnya Pramudia Anantatur, baca
ketika di tahun 65 ya, kalau yang sekarang kan dia sudah menjadi orang yang bijaksana. Tetapi ketika ke tahun 65, kalau Anda baca buku Prahara Budaya itu, Anda baca pandangan-pandangan Pramudia Anantatur, dia kan menyebut Pancasila itu sebagai elemen. Jadi ada elemen orang-orang yang religius, ada elemen orang-orang yang humanis, ada elemen orang-orang yang nasionalis, ada elemen orang-orang yang demokratis, ada elemen orang-orang yang populis. Kemudian masing-masing punya kepentingan sendiri dan kemudian berkompetisi. Ya, yang religius lawan nasionalis, nasionalis lawan humanis, humanis lawan demokratis, demokratis lawan populis. Itu akan menimbulkan kekacauan. Itu namanya tafsir ya, tafsir Pancasila. Nah, maka nasihatnya adalah Pancasila tidak boleh ditafsirkan demikian, karena Pancasila itu kan dibuatnya berurutan. Pancasila yang sila pertama itu kemudian menerangi sila 2, 3, 4 terus begitu makin ke bawah, dan nanti puncak apa yang paling banyak mendapat pencerahan kan sila kelima. Sila kelima itu mendapat pencerahan dari sila ke-1, kedua, ketiga, dan keempat. Yang menjadi dasar sila ke-1. Ya. Maka kemudian itu menjadi lebih damai ketika diterapkan daripada kita membenturkan antara sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Jadi kan lebih baik mengharmonikan daripada membenturkan. Karena kalau membenturkan sifatnya jadi destruktif, jadi merusak. Begitu ya, begitu Mas Alan. Ada cukup? 2 saja? Oke, terima kasih ya. 2 saja. Kita kembali ke kelas. Ya, ini sudah. Kita ke kelas C sekarang. Kelas C yang paling banyak ya, padat. Anastasia mana? Anastasia Putri. Anastasia. Ya, silakan duduk. Kalau kita lihat lembar tugasnya banyak sekali ya, kalau kita bahas sampai sore nanti. Jadi nanti kita minta dia sebut saja 2 slide yang penting kita bahas hari ini. Slide keberapa Mbak? Slide ke Slide ke 36. ya. Oke, tahan. Slide ke 36. BPUPKI. Apa yang mau kita diskusikan? Tentang pidato Muhammad Yamin. Ya. Nah, pertanyaan saya ini, mengapa pidato tentang Pancasila yang disampaikan oleh Muhammad Yamin di sidang BPUPKI tidak digunakan sebagai dasar pada saat ini? Ya, pertanyaannya adalah mengapa isi pidato Muhammad Yamin yang disampaikan di sidang BPUPKI tidak digunakan atau tidak dicerminkan ya dalam teks Pancasila yang kita kenal sekarang. Maka jawabannya adalah karena Muhammad Yamin sendiri telah merubah pandangannya. Saya ulang kalimatnya. Kan pertanyaannya begini, mengapa isi pidato Muhammad Yamin ketika sidang BPUPKI tidak menjadi dasar atau tidak dicerminkan dalam teks Pancasila yang kita kenal sekarang? Maka jawabannya adalah karena Muhammad Yamin telah merubah sendiri pandangannya tentang dasar negara. Di dalam pidatonya dia menyebut tentang berbagai pri itu ya, ada pri ini, pri itu ya. Ada 5 itu. Pri apa? Banyak ya. Pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, ya. Banyak prinya di situ. Itu ketika dia pidato. Nah, sesudah pidato kan dia duduk mendengarkan pidato orang, dia merenung, mungkin dia baca literatur, kemudian dia menulis teks kepada panitia isi usulan dia. Jadi dia mengusulkan dasar negara kepada panitia, tetapi tidak dari yang dia sampaikan di pidatonya, tapi yang ditulis. Nah, isi tulisannya itu berbeda dengan yang dipidatokan. Isi tulisannya itu mirip seperti yang ada kita kenal sekarang. Nanti Anda googling di gadget Anda masing-masing naskah teks yang diajukan oleh Muhammad Yamin kepada panitia.
itu mirip dengan yang ada sekarang. Maka kemudian jawabannya adalah berarti pandangan Muhammad Yamin sudah dicerminkan atau sudah diadopsi oleh teks Pancasila yang kita kenal sekarang. Tentu tidak semua diadopsi, tapi kan telah diadopsi sebagian. Karena kan harus mengadopsi pikiran Soekarno, mengadopsi pikiran Supomo, dan pikiran-pikiran yang lain ya. Jadi sebagian telah diadopsi dari Muhammad Yamin. Kenapa? Karena dia sendiri sudah merubah. Ketika pidato mungkin dia terlalu bersemangat sehingga kemudian dasar negaranya sangat singkat ya. Pri ketuhanan, pri kebangsaan, pri semua. Kemudian ketika bikin teks dia tulis begitu, usulannya tertulis, itu berbeda dengan yang ada di pidatonya. Dan itu yang kemudian digunakan untuk menjadi bahan baku penyusunan dasar negara. Berikutnya slide keberapa? Berikutnya slide ke-37. 37, oh persis di bawahnya. Apa yang menarik? Tertulis yang diserahkan Muhammad Yamin kepada panitia sidang PPUPKI pada tanggal 9 Mei 1945. Kan itu kan ada beberapa poin. Nah kan rasa kemanusiaan yang adil beradab. Pertanyaan saya, kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung beberapa pengertian pokok yang diantaranya adalah adil. Nah, adil yang dimaksud dari adil itu sendiri apa dan dijelaskan Pak? Ya, adil itu banyak versi ya. Ya. Aristoteles punya 4 konsep keadilan, tetapi yang populer 2. Keadilan distributif dan keadilan kontributif. Keadilan distributif itu artinya setiap orang mendapatkan hal yang sama. Jadi kalau semua dapat 10 kg beras, semua dapat 10 kg beras. Itu namanya keadilan distributif. Sama rata, sama rasa, keadilan distributif. Tapi juga ada keadilan kontributif. Seseorang mendapatkan sesuatu sesuai dengan kontribusinya. Ya, kalau Anda kerja keras, dapatnya sekian rupiah. Kalau Anda kerja biasa-biasa, dapatnya sekian rupiah. Kalau Anda malas-malasan, dapatnya sekian rupiah. Itu keadilan kontributif. Pertanyaan menariknya adalah bagaimana dengan penerapan konsep keadilan di bidang agraria atau pertanahan. Nah, di agraria, di pertanahan, kita menerapkan perpaduan antara keadilan distributif dengan keadilan kontributif. Kita padukan itu. Bagaimana cara memadukannya? Nanti di semester-semester atas Anda akan kenal mata kuliah land reform. Nah, di mata kuliah land reform itu adalah penerapan keadilan distributif. Apa maksudnya? Bahwa petani itu harus punya alat produksi dan tanah adalah alat produksi. Maka kemudian muncul konsep bagi petani yang tidak punya tanah diberi tanah. Ya, nanti Anda detailnya di mata kuliah land reform. Jadi mereka yang tidak punya tanah diberi tanah. Itu yang kemudian disebut keadilan distributif. Sesudah diberi tanah baru mereka kemudian dimotivasi, disemangati agar bekerja keras. Nah, ketika mereka bekerja keras kan tiap orang beda cara kerjanya. Maka kemudian tiap orang akan mendapatkan hasil yang berbeda sesuai dengan kualitas kerja kerasnya. Berarti keadilan kontributif. Jadi di agraria berlaku keadilan distributif dan keadilan kontributif. Nah, kemudian kalau tadi kita kembali ke pertanyaan awal, bagaimana dengan pengertian adil? Pengertian adil itu banyak. Aristoteles punya 4 konsep, nanti Anda cek di Google. Tetapi yang paling terkenal yang 2 itu, ya, keadilan distributif dan keadilan kontributif. Dan kita di agraria, di BPN menerapkan kedua keadilan itu dalam satu harmoni yang kita sebut sebagai land reform. Nanti berkembang menjadi reforma agraria, gitu ya. Oke, berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya kan materinya kan tentang pendidikan Pancasila. Ya. Pertanyaan saya, mengapa kita harus mempelajari Pancasila dan apa tujuan kita untuk mempelajari Pancasila tersebut? Oke, berarti kita kembali ke awal ya. Mengapa kita belajar Pancasila dan apa tujuannya? Tujuannya adalah seperti yang saya bilang, saya ingin Anda punya sumber motivasi dan sumber inspirasi. Kalau kemudian Anda bilang, oh saya kan punya sumber inspirasi dan sumber motivasi, hal yang berbeda Pak. Mungkin ada yang menjadikan orang tuanya sebagai sumber motivasi, sumber inspirasi. Ada yang menjadikan agama sebagai sumber inspirasi dan motivasi. Saya bilang it's okay. Tetapi kan kemudian semakin banyak Anda mendapatkan sumber inspirasi dan motivasi, maka semakin besar Anda memiliki energi, memiliki power untuk berjuang. Nah, Pancasila itu begitu. Anda punya sumber motivasi dan sumber inspirasi untuk bertindak lebih baik karena Anda punya 5 konsep.
Anda ingin menjadi orang yang religius, Anda ingin menjadi orang yang humanis, Anda ingin menjadi orang yang apalagi nasionalis, demokratis, dan populis. Nah, itu konsep yang sifatnya psychological, sifatnya individual masing-masing kita. Bagaimana dengan yang kolektif? Yang kolektif tentu dimaksudkan agar Anda menghormati Pancasila sebagai dasar negara. Kenapa Anda harus paham bahwa Pancasila itu dasar negara? Supaya ketika nanti Anda berbicara tentang hukum, misalnya hukum agraria, Anda akan tahu bahwa hukum agraria itu didasarkan pada konsep-konsep Pancasila. Nanti kalau Anda ketemu mata kuliah hukum agraria, itu nanti semua sila-sila Pancasila itu dijabarkan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Pokok Agraria, sehingga Anda nggak kaget. Ya. Begitu juga di ilmu-ilmu yang lain, ya. Kalau Anda misalnya belajar geografi, belajar geodesi, tentu ada konsep-konsep yang mirip dengan itu. Tapi kalau di BPN, di agraria, di pertanahan, Anda harus tahu bahwa kita mengemban untuk melaksanaan dari Undang-Undang Pokok Agraria, dan Undang-Undang Pokok Agraria itu basisnya adalah Pancasila. Semua sila di Pancasila itu dijabarkan dalam bentuk sekian banyak pasal di Undang-Undang Pokok Agraria. Jadi Anda nanti nggak kaget dan Anda punya semangat yang sama untuk terus melaksanakan Undang-Undang Pokok Agraria dengan melaksanakan Pancasila. Begitu ya? Oke. Ada lagi yang mau menambahkan? Nggak ada? Oke, kalau gitu cukup. Terima kasih, Mbak. Oke. Terakhir, dari kelas D. Baru jam 9:15 ya, masih pagi. Wah, ini paling sedikit. Kosong. Siapa yang merasa menulis ini? Ada yang ingat? Tunjuk tangan. Nggak ada. Kalau nggak ada saya panggil ya. Fadil, ya. Fadil Ibrahim. Oh ya. Silakan duduk, bawa gadgetmu. Ya. Ini terlalu sedikit, pakai langsung aja ya. Kita ngomong aja. Slide keberapa, Dil, yang mau kita bahas? Sebentar. Oke. Jadi 9:30 Anda sudah bisa bubar ya. Sekarang baru jam 9:20. Kita tunggu Fadil. Pakai apa atau pakai P? P. Oh, P. Oh. 63. Wah, jauh. 63 ya. Fadil bilang kita akan bahas slide ke-63. Silakan buka slide 63. Saya belum ketemu. 63. 63, larangan penyebaran ideologi komunis. Oke. Apa yang mau kita diskusikan, Fadil? Fadil ya, bukan Fadil. Ya. Oke. Apa yang mau kita diskusikan? Ini Pak, kan ideologi komunis kan dilarang di Indonesia dulu. Ya. Itu mengapa? Oke. Mengapa dilarang? Oke ya. Kalau kita kan sering kali bilang Indonesia adalah negara berdasarkan hukum gitu ya. Maka kemudian tentu kalau kita bilang dilarang atau tidak dilarang, kita lihat dasarnya. Nah, pelarangannya itu ada dasarnya. Baca aja itu ya. Pelarangan penyebaran ideologi komunis ditegaskan dalam ketetapan MPRS nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang dan seterusnya ya, Anda baca sendiri. Terus kemudian ketetapan MPRS nomor sekian itu selanjutnya dikuatkan dengan ketetapan MPR nomor sekian, nomor 9 MPR 78 dan ketetapan nomor 8 MPR 83. Itu alasannya kenapa kemudian diberlakukan, kenapa kemudian dilarang di Indonesia. Jadi kalau nanti komunis ingin dihidupkan, ya itu harus dicabut. Jadi ketetapan MPRS itu yang kemudian dikuatkan oleh ketetapan MPR harus dicabut. Nah, selama itu masih berlaku, maka berarti komunisme masih dilarang. Itu perspektif hukumnya begitu ya. Jadi perspektif hukumnya adalah selama sebuah ketentuan memiliki dasar hukum dan dasar hukumnya belum dicabut, maka berarti ketentuan itu masih berlaku. Dan sampai hari ini ketentuan tentang larangan komunis itu masih berlaku karena belum dicabut. Belum diganti dengan ketentuan yang baru. Begitu Mas Fadil. Ya. Oke. Slide keberapa lagi? Masih itu Pak. Apanya yang Masih 63 Pak. apa yang mau kita diskusikan?
itu kan misalkan nih Pak, kalau ideologi komunis itu ditetapkan di sini itu Iya. dampak positif dan negatifnya sampai sekarang itu apa Pak? Nah, mengenai dampak positif dan negatifnya komunis itu kan masih menimbulkan perdebatan. Anda harus rajin nonton perdebatan itu di YouTube ya, perdebatan antara orang yang pro komunis dengan orang yang anti komunis. Itu perdebatannya di situ. Tetapi sebagai pelaksana di lapangan, kita kan yang penting peraturannya. Oh, peraturannya dilarang, berarti dilarang. Oh, peraturannya diizinkan, berarti diizinkan. Bagaimana peraturan itu dilarang dan peraturan diizinkan, itu kan lewat sebuah perdebatan. Nah, selama ini perdebatan yang terjadi di YouTube, di media televisi, di media sosial, itu belum sampai kemudian merubah peraturan perundangan yang berlaku. Jadi selama peraturannya masih begitu ya begitu. Ya, tapi kalau Anda ingin tahu mengapa positif negatifnya, Anda harus nonton perdebatannya itu. Karena tiap orang kan punya alasan. Mereka yang mendukung komunis punya alasan. Komunis itu indah, bla bla bla, dia punya alasan. Yang menentang komunis juga punya alasan. Komunis itu tidak indah dengan alasan bla bla bla. Nah, silahkan Anda perhatikan, silahkan Anda memilih versi Anda. Ya. Jadi kan teknik belajar orang dewasa begitu, tidak dipaksakan. Jadi saya nggak akan paksakan Anda untuk bilang yes atau no, tapi nanti Anda lihat perdebatannya dan mainkan logika Anda, kemudian Anda putuskan. Gitu ya? Oke. Yang penting sekarang masih dilarang, berarti dilarang. Gitu ya? Ya, Ada lagi yang lain? nggak ada Pak. Nggak ada, cuma satu slide. Iya Pak. Oke. Gitu aja. Oke. Terima kasih Padil. Ya, Pak, terima Ya, kasih Pak. applause buat Padil. Ya. Jadi hari ini kita sudah bahas empat lembar tugas, dan yang lain nanti akan saya baca di ruang kerja saya, akan saya nilai di ruang kerja saya. Tetapi pada intinya adalah Anda diminta untuk membaca sungguh-sungguh. Ya, saya ulang kalimatnya, Anda diminta untuk membaca sungguh-sungguh isi PowerPoint itu, karena nanti kan ujiannya dari PowerPoint itu. Ya. Video-video yang disampaikan itu kan bagian dari memperkuat PowerPoint, ya, membantu mengingatkan tentang isi dari PowerPoint. Tapi PowerPoint itu nanti menjadi bahan ujian. Ya. Saya pikir demikian. Ada pertanyaan sebelum kita bubar? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita bubar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih dan selamat siang.